warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak CGP, yaitu Pak Yulianto, dan selawat rangkaian salam kita hadiahkan pula kepada Roh Junjungan Alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, kegiatan ini akan langsung disampaikan oleh guru CGP kita, yaitu Pak Yulianto. Judulnya kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Pada Bapak disilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan kegiatan kali ini terkait dengan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membuka penyampaian saya dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 008 Banjaran Tigo, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan karyawan yang berkesempatan hadir di ruangan yang kita cintai ini dalam kegiatan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif itu seyogyanya dilaksanakan oleh seluruh pendidik, siswa maupun pimpinan yang ada di lingkungan sekolah kita. Namun sebagai pengantar ada baiknya saya menyampaikan kita sebagai pendidik berada pada posisi apa. Mari kita simak dulu sehingga memunculkan nilai kemandirian pada diri siswa. Jelas-jelas aku tidak mampu. Kok iya sih senyum sayang, aku sayang tanda sayang. Rasa pusing-pusing kendang pandang, ayo kita akhiri. ya, itu video yang pertama. Nanti akan kita bahas sebentar terkait dengan video itu. Ini video yang kedua. Ada dua jenis guru. Guru yang manakah kita? Pertama adalah guru yang menjadi motivasi murid, yaitu guru ini membuat murid bersemangat datang ke sekolah, tidak membosankan saat mengajar. Kedua, guru yang tidak memotivasi murid, yaitu guru yang sekedar mengajar lalu tanpa peduli bagaimana keadaan siswanya. Yuk kita kembalikan. Jadi bagaimana kita termasuk guru yang mana? Di video yang pertama disampaikan bahwa guru itu punya caranya masing-masing untuk menyampaikan atau mengajar di dalam kelasnya masing-masing. Tentu kita tidak menyalahkan hal itu. Saya punya kebiasaan sendiri, ibu dengan kebiasaan ibu sendiri, yang mana semuanya sudah diketahui oleh siswa kita masing-masing, sudah pasti. Namun kita perlu tahu bahwa pembelajaran di kelas itu adalah seyogyanya pembelajaran yang mengakomodir atau memenuhi pembelajaran sesuai dengan keinginan atau kemampuan siswa kita masing-masing. Nah, budaya positif itu ada beberapa hal, Bapak Ibu, yang termuat di dalamnya, yaitu ada 8 ya dalam hal ini, yaitu terkait dengan konsep inti budaya positif yang ada di sekolah.
Yang pertama adalah perubahan paradigma mengajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sebagai ujung daripada kegiatan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini kan banyak nih. Saya minta waktunya sebentar, boleh ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk menyampaikan ini, saya berjanji tidak akan berlama-lama, namun apa yang menjadi pokok daripada apa yang disampaikan itu sampai kepada kita semuanya. Saya berdiri di sini bukanlah yang memiliki banyak ilmu, tetapi sifatnya hanya menyampaikan sharing-sharing kebiasaan baik yang nantinya insya Allah bisa kita sama-sama terapkan di sekolah kita. Oke, baik, kita lanjut kepada yang kedua. Yang pertama, slide yang kedua untuk materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma yang baru. Di situ dijelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Nah, ini yang sering kita tanyakan Bapak Ibu. Berdiferensiasi itu adalah kita tahu nih kebutuhan siswa itu seperti apa, gitu. Kemampuan siswa itu seperti apa. Jadi nanti kita sesuaikan pembelajarannya dengan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga peserta didik itu sesuai kebutuhan dasarnya, perkembangannya sesuai psikologinya, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di pertemuan sebelumnya, saya menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Dimensinya ada 6. Profil pelajar Pancasila itu, yang pertama adalah kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan di sekolah itu, jika sudah memenuhi 6 ini, berarti kita sudah berhasil. Jadi, ke-6 poin ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita menyampaikan atau mendidik siswa-siswa kita. Yang mana dulu? Apakah harus semuanya dulu? Maka setidaknya kita sudah mengarah kepada yang 6 ini. Yang pertama tentu beriman, ya, mandiri, benar kritis, dan semuanya ini bisa menjadi target-target jangka panjang yang bisa kita laksanakan. Kita lanjutkan. Nah, kadang-kadang kita sering salah kan Bu? Bapak, kita kadang sering miskonsepsi bahwa kita itu yang pertama, bahwa guru itu bisa mengendalikan murid. Kadang-kadang kita kan suka marah tuh kan kalau murid nggak mau ikut kata-kata kita kan. Jadi kita anggap murid itu melawan dengan kita. Tapi ternyata itu teori kontrol yang kita pahami itu kurang tepat gitu. Lalu apa? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Ilusi yang kedua adalah bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita memarahi siswa untuk tujuannya baik, tapi ternyata kita marah itu membuat kesan yang kurang baik dan selalu diingat dengan bahasa yang negatif oleh siswa kita sampai bila-bila. Terus yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak selalu. Dan selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru hendaknya bisa memposisikan diri tidak selalu sebagai orang yang bisa memaksa siswa mengikuti keinginan kita. Jadi seyogianya memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Nah, ini yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Bapak Ibu, saya kalau lihat siswa kita di sekolah, disiplin mereka itu sebenarnya tinggi. Kenapa? Karena di sekolah kita tidak ada siswa yang terlambat sama sekali. Jadi tidak ada siswa itu yang datang ke sekolah itu terlambat. Beda dengan sekolah yang ada di kota atau di tempat saya mengajar sebelumnya, itu sangat beda sekali. Di sini jam 7, jam setengah 7 itu siswa sudah datang. Jadi
itu merupakan hal baik yang sebenarnya kita sudah menerapkan itu. Nah, jadi disiplin yang benar itu bukan disiplin yang datang dari luar. Contohnya begini, siswa itu terlambat, kita marahi, habis itu mereka jadi tidak terlambat. Berarti tidak terlambatnya dia itu karena kita marahi. Terpaksa. Nah, yang itu tuh berarti bukan motivasi intrinsik dari dalam diri dia untuk tidak terlambat, tetapi faktornya adalah dari luar atau ekstrinsik. Nah, yang kita bentuk itu harusnya seperti apa? Yaitu yang intrinsik. Nah, yang intrinsik itu bisa dilaksanakan atau ditumbuhkan dengan cara apa? Nanti ada namanya segitiga restitusi tadi di poin yang paling terakhir. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan lagi dipaksa. Seperti memakai pakaian seragam lengkap pada hari Senin. Gitu. Masih ada beberapa orang yang kadang-kadang nggak pakai dasi, nggak pakai ikat pinggang, gitu kan? Itu kan kadang kalau anak yang memang sadar dia nggak akan lupa. Gitu. Tapi kalau dia yang belum sadar dari diri dia sendiri, kita ingatkan, kita pisahkan barisannya pun dia besok lupa lagi. Gitu. Jadi bagaimana caranya, gitu kan? Caranya untuk memunculkan itu, nah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, yaitu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa di sekolah kita itu sangat mudah sekali untuk menerapkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena yang pertama, secara suku bangsa kita itu namanya homogen. Homogen itu adalah kita sesuku gitu. Orang Melayu semuanya gitu. Jarang yang ada orang Bataknya, orang Nias atau orang Jawa yang sekolah di sini. Kalaupun ada orang Jawa pasti dia sudah campuran dengan orang sini kan gitu kan. Jadi lebih gampang untuk memasukkan nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan kearifan lokal kita. Agamanya juga begitu. Kalau sekolah di kota Bapak Ibu sulit. Kenapa? Karena mereka agamanya berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Dan itu mereka harus diurus semuanya gitu. Ya kalau ada gurunya yang Kristen, kalau nggak ada, masa kita ngurus agama Kristen? Nah, kan gitu kan, jadi agak sulit. Jadi bahasanya juga seperti itu. Jadi lebih mudah. Nah, contoh nilai kebajikan yang muncul adalah yang pertama di profil pelajar Pancasila. Ini harus duduk dulu. Apa aja profil pelajar Pancasila itu? Yang tadi, yang 6 tadi. Terus yang kedua adalah nilai kebajikan universal. Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, dan seterusnya. Sementara yang ketiga ada keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini tujuannya. Ya, Bapak Ibu. Nilai-nilai inilah yang menjadi target kita. Ya, untuk kita terapkan di sekolah atau yang akan kita munculkan. Nah, Bapak Ibu, setiap seseorang melakukan sesuatu pasti punya alasan. Ibu datang ke sekolah tepat waktu punya alasan. Terlambat pasti juga punya alasan. Ibu mau mengajar dengan semangat pasti ibu punya alasan. Dan itu yang tahu adalah kita sendiri. Oke, yang pertama kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik kita lakukan agar dasar dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang terpenuhi dengan baik. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu adalah semuanya pasti ada alasan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Lalu apa saja kebutuhan dasarnya itu? Ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mencari uang, mencari makan, berpakaian, bikin rumah, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini tidak usah kita bahas lagi. Ini sudah pasti ilmunya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima.
diterima, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan harga diri kita itu diakui. Terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan lain sebagainya. Sementara kita juga butuh kesenangan. Bagaimana kita mengekspresikan kesenangan itu? Salah satunya dengan bermain. Kalau kemarin ada yang pergi ke Padang liburan, ya kan? Itu tujuannya apa? Yaitu untuk kesenangan. Ya, Bu ya. Ada yang pergi kesenangannya itu ada yang bermacam-macam. Ada yang ke kebun. Kalau Pak Andi Pol sukanya ke kebun, gitu kan? Itu kan kesenangan bagi beliau. Nah, ada lagi yang sukanya itu duduk di tempat ngopi. Nah, itu kan kesenangannya dengan masing-masing caranya. Ya, apa yang dicari? Yaitu humor, gembira, tertawa, itu biasanya indikatornya. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada dua Bapak Ibu. Yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, yaitu biasanya ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini, kita buat aturan sekolah tidak boleh terlambat. Kalau terlambat bawa 1 sak semen. Kalau 3 kali terlambat bawa 1 sak semen. Itu kan bagaimana dia siswa itu tidak terlambat? Karena dia tidak mau bawa semen, kan gitu kan? Itu adalah tujuannya untuk menghindari hukuman, ya kan? Itu motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi dia tidak terlambat itu bukan karena dia memang tidak mau terlambat, tapi karena takut dihukum, ya kan? Habis itu motivasi dari luar itu ada juga berupa penghargaan. Nah ini yang pengen banget saya tekankan ini. Ternyata selama ini kan kita kadang-kadang kalau siswa itu bagus, kan kita kasih hadiah kan Bu? Ya. Sering kita tuh. Saya paling sering. Maksudnya yang saya tahu, saya sering melakukan itu gitu. Kalau ibu-ibu yang lain di dalam kelasnya masing-masing mungkin pernah melakukan itu. Ternyata memberikan itu tuh efeknya juga tidak baik gitu. Kenapa? Karena ketika dia nanti nggak kita kasih, besok semangatnya hilang. Gitu. Tidak selalu bagus ya. Mungkin kalau sekali-sekali dia diperkenankan, tapi kalau selalu ketika nanti kita tidak memberikan itu, maka dia pun tidak semangat. Nah, itulah dia motivasi ekstrinsik itu. Jadi yang bagus gimana? Yaitu motivasi intrinsik dari dalam. Yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi dia tidak terlambat itu, dia kedepannya mikir gini, aku nggak terlambat nih, kebiasaan ini akan kubawa nanti sampai besok aku jadi tentara, atau jadi guru, atau jadi apa, aku mau jadi contoh yang bagus nih, gitu. Nah jadi motivasinya itu dari dalam diri dia, gitu, bukan dari orang lain. Nah jadi yang ini atau yang ini tentu saja pilihannya adalah yang motivasi intrinsik. Nah ini dia. Apa bedanya kita tuh memberikan hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Kalau hukuman itu bisa saja begini, anak ini terlambat, kita piket, ya kan Bapak Ibu? Kita nggak tahu nih anak ini mau kita buat apa nih yang terlambat ini. Yang muncul tiba-tiba itu yang kita kasih tahu sama dia. Contoh, pas dia terlambat, kita nengok tuh, banyak sampah, ya kan? Langsung aja ambil tong sampah tuh, pungut sampah tuh bersih, nanti baru masuk. Itu tidak terencana. Dia tiba-tiba aja tuh, apa yang terpikir oleh kita dia dikeluarkan langsung, gitu kan? Dan murid itu tidak tahu. Jadi apa yang dari guru itu aja, gitu kan? Nah, terus bersifat satu arah. Jadi biasanya lebih kepada kamu jangan terlambat, karena kamu terlambat kerjakan itu, nah, kan gitu kan? Nah, ini adalah hukuman gambarannya. Kalau konsekuensi gimana?
dia terencana. Contohnya gini, anak-anak, kita tidak boleh terlambat. Kita harus pakai baju lengkap hari Senin. Harus ikut upacara. Kalau terlambat, kalau tak pakai baju, nanti dijemur. Dia tahu kan Bu? Dia sudah tahu nih. Dia tahu dia kalau seandainya nggak pakai baju lengkap, datang terlambat, dia pasti akan dijemur nanti setelah upacara. Jadi kalau konsekuensi itu, siswanya udah tahu kalau yang akan dilakukan dia itu salah. Kalau ini kan nggak tahu nih. Nah, kalau konsekuensi dia sudah tahu yang aturannya, dia salah, dia kena hukuman. Nah, itu bedanya. Kalau restitusi, yaitu dia itu salah, tapi hukumannya diserahkan ke dia, gitu loh. Contohnya nih, dia salah nih, terlambat karena membantu orang tuanya, contohnya nakik dulu, gitu kan. Nah, dia terlambat. Ditanya kenapa terlambat? Karena ini Bu, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum? Jadi dia itu disuruh menyadari bahwa dia itu salah gitu. Tapi bukan kita yang menyalahkan dia. Kamu terlambat, apa terlambat, bukan gitu. Tapi kita gali dia supaya dia menyadari bahwa apa yang dilakukan dia itu terlambat itu tidak tepat, tidak pas. Jadi terakhir dia suruh cari solusi sendiri. Jadi anak itu nanti dikasih di stimulus untuk dia cari solusi. Jadi gimana supaya nggak terlambat lagi? Kan kamu harus bantu orang tua nih, gitu kan? Nah, jadi gimana supaya tidak terlambat lagi? Nah, itulah bedanya restitusi, konsekuensi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kita yang mana nih? Kita yang mana nih? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Coba Bapak Ibu. Coba Ibu yang mana nih kira-kira? Apa Bu? Pemantau. Ibu merasa Ibu sebagai apa nih sekarang ini? Guru. Kalau Ibu? Teman. Kalau Bu Ningsi? Nah, kalau Ibu, saya mau tahu nih. Kalau Bu Nova, ya, sebagai teman. Apa Bu? Teman. Kalau Bu Nurbaiti? Teman. Kalau Ibu? Pemantau. Kalau Ibu Rabia? Teman ya. Kalau Pak Munir karena tidak bersinggungan dengan siswa, tidak usah saya tanyakan. Pemantau. Kalau Bapak milih pemantau Pak ya. Oke. Kita tengok satu-satu Bu. Ya. Apakah ada penjelasannya di bawah? Nah, nih. Nanti akan tahu. Nanti akan tahu ini penjelasannya. Nah, ini ya. Yang pertama kita ambil nih, penghukum. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, sesuai sama yang kita bicarakan dari tadi. Kalau dia penghukum, dia akan bilang hormat bendera selama 1 jam. Itu penghukum tuh. Berarti kita memposisikan diri sebagai guru yang sebagai penghukum. Nah, gitu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Kalau bahasanya seperti ini, berarti Ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak tuh dengan Ibu ngomong kayak gitu tuh, ya ampun aku mengecewakan Ibu lagi. Kan gitu kan Bu, jadinya kan. Nah, ini 2. Berikutnya, kasusnya masih sama, tapi posisinya sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini bahasa untuk yang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Biasanya dilakukan percakapan ini dilakukan dekat-dekat. Jadi anak itu didekati. Bantu Ibu ya.
bantu ibu angkat itu, atau besok jangan terlambat lagi ya. Nah ini biasanya sebagai teman. Nanti ini ada efeknya juga nih bu, kalau memposisikan sebagai teman. Nah berikutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan akibatnya. Setelah upacara, beli atributnya ke koperasi, jangan kamu ulangi lagi. Kalau pemantau Bapak Ibu, gurunya lebih mengacu kepada peraturan. Jadi peraturan sekolah begini, yang harus kamu lakukan seperti ini, begitu aja. Itu pemantau. Nah, berdasarkan peraturan. Itu kalau pemantau. Nah, yang terakhir adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita nanya nih sama. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki ini? Besok bakal terlambat lagi tidak? Enggak ada tadi yang menjadi manajer kan? Nah, jadi semuanya itu tidak ada yang salah, tapi di antara yang kelima tadi itu ada satu yang paling bagus untuk diterapkan, yaitu posisi kita sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini kita menuntut siswa itu untuk menggali dirinya sendiri. Jadi kalau dia buat salah, kita tidak menyalahkan dia, tapi kita menggali untuk dia itu menyadari bahwa dia itu salah. Dan nanti terakhir kita menanyakan kepada dia bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan dia itu. Bukan kita lagi. Besok kamu beli ya. Besok kamu jangan terlambat lagi ya, atau jangan harus lengkap ya, bukan seperti itu. Kalau itu kan kita yang ngasih solusi. Tapi ini ditanyakan, bagaimana besok? Apakah besok bisa? Pasti dia jawabnya kan begini tuh. Iya bu, besok saya nggak terlambat lagi. Insya Allah bu, nanti saya akan bilang sama orang tua saya, karena dari saya kemarin karetnya udah longgar, lakodur, gitu kan. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi posisi manajer adalah posisi yang paling ideal untuk diterapkan. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Siap untuk gak marah-marah lagi? Nah, nih. Tadi kan kita sudah ada 5 tadi posisi kontrolnya. Sekarang kita coba kasih kasus atau kasih kalimat. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Kira-kira. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira? Kalau kita ngomong gitu sama siswa, sesuai dengan penjelasan yang tadi. Apa bu? Guru sebagai penghukum. Ada jawaban yang lain? Kira-kira? Ini lah nunjuk ini. Jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Lagi, kita anggap ini kuis. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Pembuat rasa bersalah. Ini lebih ada penekanannya. Penghukum. Lanjut. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini sebagai manajer? Benar sekali. Ayolah, sekali ini aja. Apa ya bu ya? Bahasanya kan jelas itu. Ayolah gitu. Itu tidak akan dilakukan oleh guru-guru yang dia garang. Tidak akan melakukan itu. Pasti dia cenderung kepada penghukum atau setidaknya pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, jelas pemantau. Kenapa? Karena ada pelanggaran, ada konsekuensi. Nah, oke. Bukan terakhir. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Selama ini, selama beberapa minggu ini, mungkin Ibu memperhatikan saya ada membuat, termasuk di kelas 6 itu saya cetak
sengaja saya cetak. Itu adalah keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan kelas 6. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu, Bu, itu semacam dia sebenarnya aturan, tapi yang datang dari siswa. Ini dia. Jadi sifatnya lebih luas, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai kondisi kelas. Seluruh warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya gini, Bu. Saya melakukannya begini. Saya suruh anak itu diam 30 detik. 30 detik berikutnya saya suruh orang itu ribut. Ribut terserah dia, mau ganggu temannya, mau golak-golak, mau lari sana sini. Nah, habis itu saya suruh kembali ke tempat duduknya lagi. Jadi saya tanya, kamu maunya kelas kamu yang seperti apa? Seperti 30 menit yang pertama tadi atau 30 menit yang kedua? 30 detik yang kedua. Semuanya milih 30 menit yang pertama. Saya tanya alasannya, kenapa milih 30 detik yang pertama? Karena kami belajar butuh tenang, butuh aman, dan kami fokus gitu. Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana itu, saya tanya, kamu maunya seperti apa? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang tenang, yang nyaman tuh? Ada yang satu yang menjawab, yang menutup, harus ada aturan, Pak, katanya. Nah, aturan itu biasanya kan kalau kita masuk, ibu nggak mau nih belajar kamu seperti ini, bukunya harus 2, buku catatan lain, buku latihan lain, kan gitu kan aturannya biasanya. Kalau masuk ke kelas, yang dulu masuk ibu daripada kalian di luar, tidak boleh masuk, kan gitu. Biasanya ada yang guru membuat seperti itu. Tapi ini kita minta siswa itu yang membuat aturannya sendiri. Karena apa? Kalau kita yang membuat aturan, kita tempel di depan langsung, ini aturan kelas kita nih, kamu harus ikuti. Apa yang dilakukan siswa itu? Dia cenderung melanggar, Bapak Ibu. Contohnya, jangan ribut. Dia cenderung melanggar. Kenapa? Karena itu bukan dari dia. Dia hanya mengikuti saja. Tapi ini kita buat dari dia aturan itu apa? Jadi dia yang mengusulkan, nanti dia yang menyepakati, dia yang menjalankan. Kenapa begitu? Itu akan lebih efektif karena dia merasa dia akan melanggar janjinya sendiri. Begitu. Karena dia yang mengucapkan, sehingga dia cenderung sadar untuk melaksanakan. Terakhir diperkuat dengan menandatangani. Jadi saya buat di situ menyetujui seluruh siswa di kelas itu, saya suruh tanda tangan pakai spidol. Kalau ibu pernah nengok ada itu di kelas 6. Tapi kelas 6 aja baru. Karena sekali buat spanduk tentu ada PT-PT-nya kan. Jadi baru kelas 6 baru yang dibuat. Tapi nanti insya Allah dari kelas 6 sampai kelas 1 saya akan buat langsung. Karena sudah saya buat tinggal nyata aja. Jadi kenapa keyakinan, Bu, bukan peraturan? Kalau peraturan, dia nanti kalau melanggar pasti ada sanksi, kan? Kalau keyakinan itu memang dari dalam dirinya dia. Gitu. Jadi dia yang memunculkan, dia juga yang melaksanakan. Kalau seandainya nanti dia melanggar, pasti teman-temannya akan mengingatkan, gitu, saling mengingatkan. Jadi sekiranya itu lebih efektif untuk dilaksanakan. Ini yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini yang saya lakukan kemarin. Di kelas 6 itu saya pilih beberapa orang yang saya ajak untuk melaksanakan segitiga restitusi. Kita bahas dulu, nanti saya ada videonya, nanti kita putar supaya nanti jelas cara pelaksanaannya. Ini adalah digunakan ketika anak itu ada masalah. Contoh kayak kemarin berkelahi, Alga dengan Dian berkelahi. Nah ini bagus diterapkan. Jadi besok jangan langsung dimarahi gitu, Bu. Jadi kita tanya dulu dia sesuai dengan segitiga restitusi itu, gitu. Supaya dia nanti penyelesaiannya
bukan kita yang menyelesaikan, tapi mereka mencari penyelesaiannya sendiri, mencari solusinya sendiri. Nah, langkah yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak itu salah, mungkin dia ada tujuannya, mungkin dia sedang belajar pada saat itu. Apapun ya, baik itu kesalahan dalam belajar maupun dalam berperilaku. Nah, apa yang bisa kita ucapkan sama mereka di fase ini, yaitu berbuat salah itu wajar. Jadi kalau kita tanya kan, siswanya datang, kita tanya, dia bercerita, setelah itu kita bisa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi pada fase menstabilkan identitas itu, ketika kita berhadapan dengan siswa itu, jadi kita tanya, kita jangan langsung ngapa berkelahi, ngapa apa gitu. Jangan gitu. Tapi kita tanya dulu, dia suruh cerita dulu, kenapa gitu kan. Iya, ini kalau guru BK tepat untuk melaksanakan ini, tapi sebagai yang megang kelas ini juga bagus untuk dilaksanakan kalau siswanya bermasalah gitu kan. Jadi ketika dia sudah bercerita itu kita tanyanya, nggak ada loh manusia yang sempurna. Kalau saya contohnya kan agak cerita nih, dia tuh begini. Oh gitu ya. Saya juga marah kalau dia tuh begitu. Bahasa itu tuh Bu, menstabilkan identitas. Jadi dia itu tidak kita persalahkan gitu. Tapi kita tidak menganggap yang dilakukan dia itu benar gitu. Jadi pada saat dia bercerita begitu, oh begitu ya kejadiannya. Oh Bapak kalau kayak gitu marah juga tuh. Kan gitu kan. Artinya apa? Kita tidak sedang berlawanan dengan dia. Gitu. Jadi kita pegang dia itu kan gitu. Nah, jadi ada juga yang ini bahasanya, Bapak manggil kamu ke sini, Bapak tidak mau tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, gitu kan? Kita kenapa? Kita mau cari solusi, gitu. Jadi begitu kira-kira untuk menstabilkan identitas. Proses yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku itu berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak. Salah satunya yang paling dominan itu, kira-kira kenapa sih kamu melakukan itu? Alasan itu tuh yang jadi penting untuk disampaikan sama dia nanti menjawab pertanyaan kita. Jadi ketika dia sudah merasa tenang, baru kita tanyakan, kamu melakukan itu tuh apa alasannya? Kenapa kamu melakukan itu tuh? Gitu. Kalau dia berkelahi kan, kalau seandainya dia malas, kenapa dia malas gitu kan? Kan biasanya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, nah itu bisa kita lakukan ini. Jadi kita tanya apa motivasi dia melakukan itu. Proses yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kan tadi udah kita buat nih Bu, sudah kita buat keyakinan kelas tadi kan, aturan-aturan yang dari dia itu kan udah kita tempel di situ. Jadi pada proses yang ketiga ini kita menanyakan nih, ketika dia berkelahi itu kan salah satu poin keyakinan kelas itu menghargai orang lain. Di situ saya buat. Jadi nanti bisa juga dibuat pertanyaannya ini, kalau kamu melakukan itu, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Gitu. Kan dia nih tadi buat aturan. Ternyata dia berkelahi di kelas. Kita panggil. Nah, di tahap yang ketiga ini kita tanyakan, ketika dia berkelahi, keyakinan kelas yang mana yang dia langgar? Nah, itu dia poinnya. Jadi ketika dia menganggap, oh iya Pak, poinnya saya melanggar keyakinan kelas yang nomor 3 Pak, tidak menghargai orang lain dan teman-teman dan orang lain gitu. Nah, sudah tahu? Jadi kira-kira benar nggak yang kamu lakukan itu? Iya Pak, saya salah. Dilanjutkan pertanyaannya. Jadi kalau kamu itu salah, kamu tahu itu salah,
dan melanggar aturan keyakinan kelas kita, solusi apa yang bisa kamu lakukan? Iya Pak, besok mungkin saya bisa lebih sabar lagi. Nah gitu kan. Besok saya akan tidak mau mengejek teman saya lagi. Atau kita tinggal menguatkan aja terakhirnya apa? Dengan kalimat apa? Jawaban kamu Bapak rekam. Bapak tunggu perubahan sikap kamu besok dan seterusnya. Pasti dia akan di sini tidak akan keras-keras lagi. Pasti dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan wajib untuk diperbaiki. Nah, itu 3 tahapan restitusi yang bisa kita laksanakan di sekolah. Nah, ini dia video yang saya buat terkait dengan segitiga restitusi tadi. Tapi saya skip aja Bapak Ibu, langsung pada videonya. Pertanyaan bermakna untuk mewujudkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Yang kedua, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah untuk di kemudian hari diperbaiki. Ini jelas kasusnya jelas. Nah, pada kasus itu kan jelas tuh Bu, dia kan kurang kontrol. Jadi dia diganggu oleh temannya sehingga dia marah-marah sama teman-temannya, sama teman yang ganggu tadi. Ya, sebenarnya itu agak panjang filmnya, cuman saya potong. Saya ambil poin pentingnya saja. Sehingga berikutnya adalah siswa itu dipanggil. Siswa dipanggil untuk dilakukan penerapan segitiga restitusi tadi. Rizka, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kamu sebut saja? Karena jadi pasti kamu marah ya. Terus kalau itu ketika mereka melakukan itu apa yang kamu lakukan? Cuma gitu ya saja, cuma tidak ada kata ya, tidak semuanya berlaku. Lalu ya, apakah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kriteria universitas kita? Jadi apa sebenarnya yang kurang sesuai antara kriteria universitas itu dengan prinsip kita? Kira-kira kita bersedia tidak memperbaiki hal ini? Tunggu ya. Bisa ini. Ya betul. Apa sih sebenarnya saya melakukan itu? Bapak datang ya, jawaban Rizka ya. Bapak tunggu Rizka untuk memperbaiki sikap jika ada situasi seperti ini lagi. Sekarang terima kasih sudah hadir. Rizka boleh. Itu kamera depan ya Bu, dia salahnya pakai tangan kanan itu sebenarnya.
Tapi kameranya depan, jadi makanya nampaknya sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Pujiastuska dari kelas 6. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bapak Guru agar dapat mengendalikan emosi ketika ada masalah. Kuncinya harus banyak usaha dan tetap menjalankan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dalam video kali ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi penerapannya Bapak Ibu. Jadi bisa kita laksanakan. Tidak harus di dalam kelas, tidak harus di kantor. Bisa kita lakukan di tempat duduk sana, bisa di mana saja. Yang penting kita bisa ngobrol sama anak yang bersangkutan. Nah, sebagai penutup, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sesuai yang baik, di mana guru mampu memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, posisi kontrol manajer inilah yang seyogianya akan kita laksanakan. Saya sudah memulainya dan merasakan manfaatnya. Maka Bapak Ibu, kalau dapat mari kita sama-sama angsur-angsur, karena pada kurikulum Merdeka ini memang tuntutannya cukup kompleks. Jadi mari sama-sama kita sama-sama belajar. Yang dapat ilmu dibagi, yang belum dapat menerima. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang lain. Berikutnya, terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian penyampaian dari saya terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih sekali lagi untuk audiensinya dan bersedia membersamai saya dalam kegiatan siang hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Saya pengennya ada satu aja jadilah gitu. Sebagai refleksi buat saya terkait dengan kegiatan kali ini dan substansi yang saya sampaikan. Demikian dulu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu, mungkin satu hal terkait dengan apa yang saya sampaikan di depan, boleh. Saya tunggu. Punya pertanyaan. Iya, Bu, silakan. Silakan. Seandainya beginilah guru di seluruh Indonesia, kan maju kan? Jadi di Inuman mungkin Suraya tuh. Iya. Oke, baik, saya tanggapi Bu ya. Oke, mungkin saya tanggapi pernyataan dari Bu Rofiah tadi menyampaikan bahwa jika semua guru di Indonesia, khususnya di Inuman itu memenuhi seluruh yang kita sampaikan di depan tadi, Iya. maka majulah pendidikan di sekolah kita. Bu, saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa kita itu sebenarnya punya cara sendiri-sendiri untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada siswa kita. Tidak akan ada orang yang sesempurna ini. Saya sangat meyakini itu. Kalau Ibu menyampaikan cuman saya yang seperti ini, saya juga masih jauh, Bu. Saya hanya menyampaikan saja ini. Cuman lambat laun berangsur-angsur kata orang kita di sini, melaksanakan mana yang bisa dulu. Karena ini berat, Bu. Berat sekali. Ya, karena di layar ini tidak semudah yang di lapangan. Nah, mungkin Bapak Ibu lebih dulu dari saya. Makanya saya bukan menggurui, tidak sama sekali. Tapi hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan, sebagai jembatan saja, Kalau tidak bisa banyak, sedikit. Kalau belum selalu, ayo kita mulai, gitu. Jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi audiensinya. Tidak ada hal lain yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu selain rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya karena telah mendukung apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan.
saya sangat bersyukur bisa berada di tengah Bapak Ibu semuanya di sini, karena apapun yang saya lakukan semata-mata bukan hanya untuk saya, tapi untuk sekolah kita, untuk siswa kita, dan untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Thanks for your attention. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Pak Yulianto. Semoga guru CGP kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, tabuhan kodes. Oke, baik. Siswa kelas 6 yang Bapak banggakan, ya. Coba Bapak mau 1 menit tidak ada suara. Mulai. Oke, cukup, ya. Bapak mau nanya dulu nih. Kira-kira kamu seneng nggak kalau seandainya kelas itu tenang? Seneng nggak kalau kelas itu nyaman? Seneng nggak kalau kelas itu tertib? Senang. Ya. Kenapa senang? Belajarnya bisa fokus. Ya. Oke. Lalu Bapak tanya lagi. Kira-kira bagaimana menciptakan suasana kelas yang seperti kamu inginkan? Kira-kira bagaimana menciptakan kelas seperti yang kamu inginkan tadi? Apa? Dengan membuat? Nah, peraturan. Ya. Oke. Coba Bapak mau peraturan itu bukan dari Bapak, tapi peraturan itu adalah dari kamu untuk kamu. Ya. Apa saja peraturan yang kira-kira kamu yakini itu bisa membuat kelas kita nyaman, aman, tertib, ya, bersih, ya. Nah, silakan nanti dituangkan, ya, dalam bentuk kertas. Kertasnya akan Bapak bagikan. Bisa? Ya, nanti kamu akan tempelkan di depan untuk kita identifikasi, ya. Oke, silakan. Ya, silakan ditulis. Boleh 1, boleh 2. Nanti kita apa? Ya, nanti kita eliminasi. Oke, baik. Sudah ada ini ya, yang sudah kita aturan-aturan yang muncul dari kamu semuanya, usulan-usulan yang sudah kamu sampaikan.
akan diidentifikasi dulu ya. Oke. Bisa sudah punya ada apa? Bisa sudah punya Oke, baik. Ini ya, sudah diidentifikasi berdasarkan kesamaan bahasa dan maksud dari aturan yang kamu tulis ya. Oke. Aturan ini ya, kalau tidak dilaksanakan berarti ada apa? Ada apa? Hukuman. Oleh karena itu Bapak nggak mau ada hukuman. Ya, Bapak maunya aturan yang kamu buat ini kamu laksanakan secara ikhlas ya, bukan karena ada hukuman. Oleh karena itu judulnya kita ganti bukan peraturan tapi adalah kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Oke. Ya, nanti akan dicetak, nanti akan kita tanda tangani secara bersama-sama. Paham? Oke, sip. Apakah kita semua sepakat untuk menjalankan aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ikhlas? Sepakat? Nah, kalau gitu sekarang kita akan menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat. menjadi lebih tenang, nyaman, dan aman, sehingga belajar bisa lebih konsentrasi dan fokus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.